Shalom anak ibu semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020. Kita kembali masih anak-anak ibu mengikuti pembelajaran daring. Ya anak-anak ibu, sebelum kita masuk di dalam belajar, kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak ibu. Tuhan terus memberikan kesehatan, memberikan kesempatan bagi kita belajar dengan semangat. Dan itu semua anak-anak ibu karena anugerah daripada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu, kita bernyanyi dengan semangat. Kita bernyanyi bahwasannya Tuhan setia mengetuk pintu hati kita. Tok tok tok, Yesus mengetuk pintu hatimu. Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Di dalam kami memuji Tuhan, di dalam kami berdoa. Dan sebentar waktu ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami supaya mereka boleh mendengar dan juga mereka boleh mengerti, melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Tuhan mereka bertumbuh mengenal Tuhan, mereka boleh menyembah Engkau Tuhan dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak ibu sekalian diambil dari Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 21. Dan tema kita pada pagi hari ini, jangan memandang remeh. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, bila kita melihat orang yang berada, orang yang kaya raya, mempunyai pangkat kedudukan, ya, terkenal, ya, karena segala sesuatu dia miliki anak-anak ibu. Nah, dia dielu-elukan, ya, dia mempunyai banyak teman, dia dikelilingi pujian-pujian anak-anak ibu. Nah, seperti itu yang kita lihat di dalam kehidupan. Tetapi jika ada orang yang sederhana, yang biasa-biasa saja anak-anak ibu, yang tidak memiliki apa-apa, sering dianggap, wah, diremehkan, tidak ada apa-apanya, disepelekan ya, dipandang sebelah mata oleh dunia. Tetapi anak-anak ibu, jangan
berkecil hati. Alkitab berkata, ya, Alkitab mengatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, supaya seorang pun tidak memegahkan dirinya di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, pengalaman disepelekan, dipandang sebelah mata, dialami oleh Gideon, hakim-hakim bangsa Israel. Kenapa anak-anak ibu? Nah, pada suatu kali Gideon memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Midian. Tetapi Gideon hanya mempunyai 300 pasukan, sedangkan Midian berpuluh pasukan. Nah, ketika peperangan terjadi, Gideon dan pasukannya yang hanya 300 sudah kelelahan. Mereka sampai anak-anak ibu di pinggir sungai Jordan. Mereka sudah kelelahan sekali, letih anak ibu berperang melawan orang Midian. Lalu di situ ada saudara sebangsa mereka, setanah air, Sukot, ya, namanya anak-anak ibu. Gideon meminta, tolonglah tentaraku yang letih, berikan mereka makan roti. Tapi apa kata orang Sukot tersebut? Gideon, apakah engkau sudah mengalahkan bangsa Midian? Pasukan kamu aja hanya 300. Dia tidak mau menolongnya. Lalu demikian juga, ya, Gideon menyatakan kepada orang Sukot itu, nanti ketika Tuhan menyerahkan orang Midian kepadaku, maka onak dan duri akan melukai kamu, kata Gideon, anak ibu. Gideon melanjutkan lagi perjalanannya untuk mengejar raja orang Midian. Lalu apa yang terjadi anak-anak ibu? Pasukan Gideon yang 300 berjumpa juga dengan orang Peniel. Tolonglah berikan tentaraku makanan, roti. Mereka sangat lelah, kata Gideon. Tapi Gideon kembali diremehkan, dianggap sepele. Pasukan kamu hanya 300. Apakah kamu sudah mengalahkan bangsa Midian yang pasukannya berpuluh ribu? Mereka tidak mau. Mereka menganggap tidak perlu menolong Gideon yang lemah. Tapi apa kata Gideon? Ketika bangsa Midian diserahkan Tuhan kepadaku, aku akan kembali dan menara yang ada di Peniel ini akan aku robohkan, kata Gideon. Nah, Gideon dianggap sebelah mata karena dianggap tidak punya kekuatan, anak-anak ibu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, kepada Gideon, anak-anak ibu beserta pasukannya. Lalu dia kembali kepada orang Sukot dan juga Peniel. Kemudian orang Sukot mereka lukai dengan onak duri, dan juga menara di Peniel dirobohkan dan orang yang ada di situ dibunuh oleh Gideon. Anak-anak ibu yang terkasih, kita belajar dari orang Sukot dan Peniel ini yang menganggap rendah, memandang sebelah mata terhadap orang yang kecil, orang yang sederhana, padahal pilihan Tuhan. Anak-anak ibu, kita tidak boleh bersikap demikian, sebab anak-anak ibu, Tuhan Allah kita saja meninggalkan surga, datang ke dunia, datang ke palungan, tempat yang hina untuk menebus dosa manusia. Bagaimana kita boleh merendahkan orang lain? Sebaiknya kita yang sudah ditebus, diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita, menyampaikan kasih Kristus kepada sesama kita, sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus.
yang turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan. Biarlah anak-anak ibu kita memiliki hati untuk mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Bagaimana ya Tuhan seharusnya sikap kami sebagai orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, supaya kami juga mengasihi sesama kami menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami akan memulai pembelajaran kami hari ini masih dalam daring ya Tuhan. Tuhan yang berkati kami semua supaya belajar dengan sungguh-sungguh lewat pembelajaran yang boleh kami lakukan Tuhan. Anak-anak kami bertambah pintar, bertambah takut akan Tuhan. Mereka juga memiliki semangat juga Tuhan mengerjakan tugas-tugas yang dibimbing, yang diberikan Bapak Ibu Guru. Segenap keluarga anak-anak kami Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Kami juga terus berdoa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami Tuhan terus berkati sehingga hari lepas hari terus bertambah baik ya Tuhan. Di masa pandemik ini Tuhan, kami hanya bersandar kepada Tuhan saja, supaya Tuhan boleh cepat berlalu, sehingga dengan leluasa kami boleh belajar, kami boleh beribadah bersama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.